Langit sudah lama menjadi wilayah para raksasa. Selama puluhan tahun, nama Boeing identik dengan kekuatan kedirgantaraan. Itu adalah raksasa industri, sebuah perusahaan besar yang dibangun di atas keunggulan teknik selama seabad, dan koneksi pemerintah yang mengakar kuat. Boeing membangun pesawat yang melintasi dunia dan roket yang membawa umat manusia menuju ambisi bulan. Itu adalah perusahaan yang mapan. Definisi sebenarnya dari kontraktor kedirgantaraan papan atas, sebuah perusahaan yang warisannya terukir dalam struktur penerbangan modern dan eksplorasi ruang angkasa. Prosesnya metodis, pendekatannya konservatif, dan posisinya tampak tak tergoyahkan, sebuah perlengkapan permanen di langit dan di luarnya. Lalu datanglah gangguan. Dari lanskap California yang bermandikan matahari, muncul kekuatan baru, yang tidak bermain sesuai aturan lama. SpaceX, didirikan pada tahun 2002 oleh pengusaha teknologi gigih Elon Musk, adalah antitesis dari budaya perusahaan Boeing yang terukur. Itu lahir bukan dari garis keturunan panjang teknik aeronautika, tetapi dari keyakinan berani bahwa perjalanan ruang angkasa bisa jauh lebih murah dan lebih mudah diakses. Visi Musk bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk secara fundamental menulis ulang ekonomi menuju orbit. Ini bukan hanya perusahaan kedirgantaraan lain, itu adalah startup Silicon Valley dengan tujuan Mars, bergerak dengan urgensi yang membuat penjaga lama bingung. Kontras antara keduanya tidak bisa lebih mencolok. Boeing mewakili dunia perencanaan yang cermat, rantai pasokan yang luas, dan kontrak biaya plus, model yang telah melayaninya dengan baik selama beberapa generasi. Itu adalah perusahaan komite dan pemegang saham, di mana risiko adalah sesuatu yang harus dikelola dan diminimalkan selama jangka waktu yang panjang dan dapat diprediksi. SpaceX, di sisi lain, mewujudkan budaya iterasi cepat dan inovasi eksplosif. Itu merangkul risiko, merayakan kegagalan spektakuler sebagai peluang belajar, dan beroperasi dengan fokus tunggal, hampir fanatik pada tujuan antar planet pendirinya. Panggung telah diatur untuk bentrokan raksasa yang monumental. Persaingan ini lebih dari sekadar kompetisi perusahaan untuk kontrak yang menguntungkan. Ini mewakili pertempuran filosofi yang fundamental. Ini adalah kontes antara pendekatan yang mapan dan metodis, yang menempatkan manusia di bulan, dan pola pikir yang gesit dan disruptif, yang berusaha membangun kota di Mars. Kisah Boeing versus SpaceX adalah kisah masa lalu bertemu masa depan. Sebuah narasi yang akan menentukan siapa yang memimpin umat manusia ke era eksplorasi besar berikutnya. Persaingan mereka secara aktif membentuk lanskap teknologi, mendorong batas-batas apa yang mungkin, dan memaksa evaluasi ulang tentang bagaimana kita meraih bintang di abad ke-21. SpaceX tidak menciptakan roket. Mereka menciptakannya kembali. Inti dari pendekatan revolusionernya adalah konsep penggunaan kembali, tujuan yang telah lama dianggap tidak praktis atau tidak layak secara ekonomi oleh pemain lama seperti Boeing. Elon Musk melihatnya secara berbeda. Dia mengerti bahwa membuang roket setelah sekali pakai seperti membuang pesawat jumbo setelah satu penerbangan, proposal yang sangat mahal. Ide dasar ini mendorong pengembangan Falcon 9, roket pekerja keras yang dirancang dari awal untuk mendarat sendiri setelah mengirimkan muatannya ke orbit. Pemandangan pendorong Falcon 9 yang turun dari langit untuk mendarat dengan anggun di kapal drone menjadi simbol era baru ini. Obsesi terhadap penggunaan kembali ini hanyalah salah satu manifestasi dari filosofi inti SpaceX, bergerak cepat dan membangun sesuatu. Kemajuan perusahaan sangat cepat, sementara proyek kedirgantaraan tradisional seringkali memakan waktu puluhan tahun. SpaceX beralih dari konsep menjadi roket orbital yang sukses hanya dalam 6 tahun. Mereka mengembangkan mesin Merlin yang kuat, yang kini menjadi salah satu yang paling andal di dunia, melalui pengujian dan iterasi tanpa henti. Lalu muncullah kapsul Dragon, pesawat ruang angkasa komersial pertama, yang mengirimkan kargo ke dan dari stasiun luar angkasa internasional, yang kemudian ditingkatkan untuk membawa astronot, memecahkan monopoli Rusia dalam penerbangan luar angkasa berawak dari tanah Amerika. Inovasi tidak berhenti di situ. SpaceX kini sedang mengembangkan teknologi generasi berikutnya dengan program Starship-nya. Kendaraan kolosal ini, yang ditenagai oleh mesin Raptor berbahan bakar Metalox yang canggih, dirancang untuk dapat digunakan kembali sepenuhnya dan dengan cepat. Tujuannya berani, menjadikan umat manusia spesies multiplanet dengan memungkinkan kolonisasi Mars. Selain itu, SpaceX telah menyebarkan Starlink,
konstelasi satelit yang luas di orbit bumi rendah, yang dirancang untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi ke setiap sudut dunia. Ini bukan hanya proyek sampingan, ini adalah mekanisme pendanaan mandiri untuk ambisi Mars perusahaan, perpaduan brilian antara perusahaan komersial dan visi jangka panjang. Pencapaian SpaceX adalah hasil langsung dari budayanya yang unik. Ini adalah perusahaan terintegrasi secara vertikal yang merancang, membangun, dan menguji sebagian besar komponennya sendiri, memberinya kontrol yang luar biasa atas rantai pasokan dan kecepatan pengembangannya. Kegagalan tidak dihukum, tetapi dianalisis. Ledakan prototipe Starship di Boca Chica, Texas, tidak dilihat sebagai kemunduran, tetapi sebagai titik data berharga dalam jalur cepat menuju kesuksesan. Laju inovasi yang tanpa henti, hampir brutal ini, telah memungkinkan SpaceX untuk memangkas biaya akses ke luar angkasa, secara fundamental mengganggu pasar yang telah stagnan selama puluhan tahun, dan memaksa semua orang untuk mencoba dan mengikutinya. Sejarah Boeing adalah permadani pencapaian monumental. Selama lebih dari 1 abad, ia telah menjadi raja langit yang tak terbantahkan dan landasan kekuatan industri dan militer Amerika. Warisan perusahaan tertulis dalam jejak pesawat penumpangnya, dari ikonik 747 Ratu Langit, yang membuat perjalanan internasional dapat diakses oleh banyak orang, hingga 787 Dreamliner yang berteknologi maju. Di bidang militer, Boeing bertanggung jawab atas pesawat legendaris seperti pembom B-52 Stratofortress dan jet tempur F-15 Eagle. Keahlian mendalam ini secara alami meluas ke luar angkasa. Boeing adalah kontraktor utama untuk program Apollo, membangun tahap pertama Saturn V yang masif yang mendorong astronot menuju bulan. Kontribusinya terhadap eksplorasi ruang angkasa berlanjut lama setelah Apollo. Boeing telah menjadi mitra kunci dalam program Space Shuttle, dan kontraktor utama untuk stasiun luar angkasa internasional. Sejarah ini telah menganugerahi perusahaan dengan gudang pengetahuan institusional dan bakat teknik yang sangat besar. Pendekatannya selalu mengutamakan keandalan dan keselamatan, dipandu oleh pengawasan pemerintah yang ketat dan tanggung jawab besar dalam membawa nyawa manusia dan aset keamanan nasional bernilai miliaran dolar. Ini menciptakan budaya yang, secara keharusan, konservatif dan menghindari risiko. Kemajuan diukur, disengaja, dan dibangun di atas teknologi yang terbukti, kontras tajam dengan model disruptif SpaceX. Namun, model tradisional ini telah menghadapi tantangan signifikan di era ruang angkasa baru. Program ruang angkasa berawak unggulan Boeing, CST-100 Starliner, yang dikembangkan di bawah kontrak awak komersial NASA, yang sama dengan Crew Dragon SpaceX, telah diganggu oleh penundaan yang ekstensif, gangguan teknis, dan pembengkakan biaya yang signifikan. Penerbangan uji berawak pertama, yang awalnya direncanakan bertahun-tahun sebelumnya, baru terjadi pada pertengahan 2024 setelah serangkaian masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras. Perjuangan ini menyoroti potensi kelemahan dari cara kerja yang mapan, menunjukkan bahwa pendekatan yang luas dan banyak subkontrak mungkin kurang gesit dalam menghadapi tantangan teknik modern. Meskipun ada kemunduran ini, akan menjadi kesalahan besar untuk meremehkan kekuatan dan pengaruh Boeing. Perusahaan tetap menjadi raksasa, dengan jaringan manufaktur global, koneksi politik yang mendalam, dan portofolio beragam yang mencakup sektor komersial, pertahanan dan ruang angkasa. Karyanya pada sistem peluncuran luar angkasa NASA, roket pengangkat super berat yang ditujukan untuk misi bulan Artemis, menunjukkan peran berkelanjutannya sebagai inti ambisi ruang angkasa resmi Amerika. Meskipun SLS dikritik karena biayanya yang sangat besar dan desain yang tidak dapat digunakan kembali, itu adalah bukti kemampuan abadi Boeing untuk mewujudkan proyek-proyek teknik besar yang dipimpin pemerintah, bahkan jika filosofi di baliknya terasa semakin anakronistis. Perbedaan mendasar antara Boeing dan SpaceX dapat dipahami melalui model bisnis mereka. Boeing beroperasi sebagai kontraktor utama klasik. Bisnisnya dibangun di atas pengamanan kontrak besar jangka panjang, terutama dari lembaga pemerintah seperti NASA dan Departemen Pertahanan. Ia berada di puncak piramida subkontraktor yang luas dan kompleks, mengelola ribuan pemasok untuk membangun pesawat terbang dan pesawat ruang angkasanya. Model ini berkembang pesat dalam stabilitas dan prediktabilitas. Ia dirancang untuk melayani beberapa pelanggan yang sangat besar, dengan harga yang seringkali ditentukan berdasarkan biaya plus, di mana perusahaan dibayar untuk pengeluarannya, ditambah margin keuntungan yang disepakati,
mengurangi risiko keuangan. Pendekatan tradisional ini telah sangat sukses selama beberapa dekade, membangun perusahaan yang kuat dan tangguh. Ini memungkinkan Boeing untuk menangani proyek-proyek dengan skala dan kompleksitas yang luar biasa, memanfaatkan basis industri nasional. Namun, ini juga menumbuhkan budaya yang kurang insentif untuk secara agresif memangkas biaya atau berinovasi dengan cepat. Fokusnya adalah pada pemenuhan persyaratan kontrak dan pengelolaan jaringan pemangku kepentingan yang kompleks, tidak harus pada revolusi teknologi yang mendasar. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap pengganggu seperti SpaceX, yang tidak terikat oleh struktur warisan yang sama dan sangat fokus pada penurunan biaya. SpaceX sebaliknya, menggunakan model bisnis yang dibangun di atas integrasi vertikal dan diversifikasi komersial. Ia merancang dan memproduksi sekitar 70 hingga 80% komponen roketnya sendiri, mulai dari mesin hingga avionik. Ini memberinya kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kualitas, kecepatan dan, yang terpenting, biaya. Dengan memproduksi massal komponennya sendiri, ia mendapat manfaat dari skala ekonomi yang belum pernah ada di industri kedirgantaraan tradisional. Bisnis utamanya adalah menjual peluncuran di pasar terbuka kepada berbagai pelanggan, termasuk operator satelit komersial, pemerintah asing dan NASA, semuanya dengan harga yang secara dramatis mengalahkan pesaing. Selain itu, SpaceX bukan hanya penyedia peluncuran, ia menciptakan pasarnya sendiri. Konstelasi internet satelit Starlink adalah contoh utama. Ini secara bersamaan merupakan proyek besar yang terintegrasi secara vertikal, yang menjadikan SpaceX pelanggan peluncuran terbesarnya sendiri, dan lini bisnis terpisah yang berpotensi sangat menguntungkan. Ekosistem yang mandiri ini, di mana satu bagian bisnis mendanai bagian berikutnya yang lebih ambisius, adalah halaman yang diambil langsung dari buku pedoman Silicon Valley. Sementara bisnis Boeing adalah tentang memenuhi kontrak, bisnis SpaceX adalah tentang menciptakan industri baru untuk mendanai misi utamanya, menjadikan umat manusia spesies multiplanet. Persaingan antara kekuatan Boeing yang mapan dan energi disruptif SpaceX mendefinisikan lanskap kedirgantaraan saat ini. Setiap perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda dan menghadapi tantangan unik. Kekuatan Boeing terletak pada skala yang sangat besar, koneksi politik dan industri yang mengakar kuat, dan warisan keunggulan teknik selama 1 abad. Ini adalah mitra terpercaya untuk proyek-proyek tingkat negara bangsa yang masif. Namun, ukuran dan budaya konservatifnya telah menjadi liabilitas, menyebabkan inovasi yang lebih lambat, penundaan yang signifikan, dan perjuangan untuk bersaing dalam biaya di pasar peluncuran yang baru dinamis. Kesulitan dengan program Starliner berfungsi sebagai peringatan keras bahwa warisan saja tidak cukup. Keunggulan utama SpaceX adalah kelincahannya dan dorongan tanpa henti untuk inovasi, yang dicontohkan oleh penguasaannya terhadap penggunaan kembali roket. Ini telah memungkinkannya untuk mendominasi pasar peluncuran komersial, dan menjadi penyedia pilihan NASA untuk mengangkut astronot ke ISS. Visi tunggalnya, yang didorong oleh Elon Musk, memberikan tujuan yang kuat yang menarik talenta terbaik, dan memicu kecepatan pengembangannya yang cepat. Tantangan utama bagi SpaceX adalah menerjemahkan tujuan jangka panjangnya yang berani, terutama kolonisasi Mars dengan Starship, menjadi kenyataan yang berkelanjutan dan aman. Transisi dari penantang disruptif menjadi operator yang matang dan andal untuk misi luar angkasa dalam berawak, akan menjadi ujian besar berikutnya. Persaingan ini bukanlah permainan zero-sum, ini adalah katalisator yang kuat untuk kemajuan. Tekanan yang diberikan oleh SpaceX telah memaksa seluruh industri, termasuk Boeing dan pemain lama lainnya, seperti United Launch Alliance, untuk mengevaluasi kembali strategi mereka. Mereka sekarang dipaksa untuk menjelajahi penggunaan kembali, merampingkan proses manufaktur mereka, dan menjadi lebih kompetitif dalam harga. Persaingan ini mendorong ekosistem yang lebih sehat dan dinamis, menciptakan lebih banyak pilihan dan menurunkan biaya bagi siapapun yang ingin mengakses luar angkasa, dari ilmuwan dan pengusaha hingga badan antariksa nasional. Ini, pada dasarnya, adalah perlombaan luar angkasa baru, tetapi yang diperjuangkan antara perusahaan sebanyak antara negara. Pada akhirnya, masa depan eksplorasi luar angkasa akan lebih cerah karena kontes ini. Ketegangan antara pendekatan metodis dan mengutamakan keselamatan Boeing serta inovasi berulang yang cepat dari SpaceX menciptakan dinamika yang kuat. Ini memastikan bahwa sementara kita mendorong batas-batas apa yang mungkin,
kita juga berlabuh oleh pelajaran masa lalu yang sulit diperoleh. Apakah lompatan raksasa umat manusia berikutnya dilakukan dalam kendaraan yang dibangun oleh raksasa berpengalaman, atau pendatang baru yang berani? Perjalanan itu akan dipercepat dan diperkaya oleh persaingan mereka yang sengit dan menarik. Bintang-bintang telah menjadi panggung yang lebih besar, karena kedua pemain ada di sana.